Oke, dengan Ibu Enji ada pertanyaan apa nih hari ini yang bisa kita diskusikan? Wah, pertanyaannya belum ada sih Pak. Mungkin dari cerita-cerita dulu kali ya. Oh ya, Karena boleh ya boleh. maksudnya saya juga 1 tahun ini kan Hmm, dalam keadaan bekerja ya. Jadi untuk hal yang kayak gini lagi, jadi saya ngulang dari awal lagi oke kayak oke gitu. oke. Oke, jadi ini berarti Ibu sejauh ini sudah memiliki pekerjaan? Sudah masih Pak saat ini Masih sampai sampai. bulan depan, Oh, awal oke. bulan depan. Oke. Nah, Ibu sudah mulai untuk melamar-melamar lagi berapa Oh sudah, lama? Oh, sudah ya. Nah, dari awal sudah. ngelamar itu sampai sekarang, dengan CV yang sudah Ibu kirimkan ke saya, itu sudah lolos sampai tahap apa sejauh ini? Paling Paling jauh tinggi mungkin. sih di interview user. Oh, sudah sampai interview user ya? Iya. Oke, untuk interview user sendiri, apakah sudah ada jawaban keputusan atau misalkan masih menunggu atau bagaimana? Udah gagal. Oh, sudah diumumkan. Udah kemarin sempat coba ikut apa BUMN yang Rekrutmen awal tahun bersama? ini sih di Pertamina. Bukan ada Oh, dari bukan. Pertamina BSPS. Oh, itu best. BSPS Oke, tahun oke. BPS tahun Oke. lalu tapi dipanggilnya di tahun ini. Itu sampai user di bulan Maret kemarin. Tapi pengumumannya cukup lama ya dari user untuk tahap selanjutnya. Soalnya mereka ada 4 atau 5 kali interview gitu. Nah, saya itu sampai di tahap yang kedua. Jadi untuk yang ke tahap ketiga itu berbulan-bulan gitu pengumumannya. Tahu-tahu udah selesai gitu. Oke, ini berarti yang rekrutmen BUMN ya, Bu ya? Ya kalau yang BUMN kemarin saya sampai di tahap TKD ya, TKD yang kedua. TKD. Apa ya TKB yang kedua. Oh, oke, oke. Berarti ada yang user semua ya kebanyakan ya. Tapi yang paling sering terhenti di mana, Bu? Di user. User Paling ya? berhenti di user apa? Apalagi dulu sebelumnya juga pernah ngelamar di multinational company gitu kan. Terus usernya kan orang luar, orang Ya. India, Singapura kayak gitu yang Inggrisnya kurang jelas apa dia ngomong gitu. Jadi kayak saya gagok mentranslate-nya dulu gitu ya di pikiran mentranslate terus baru saya jawab itu juga butuh translate gitu. Jadi kayak ya semua kayaknya rata-rata gagal di user sih. Oke. Apakah pada saat interview user semuanya atau mayoritas menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lain? Atau menuntut Anda bisa itu? Iya, mayoritas bahasa Inggris. Hmm, oke. Kemudian ada nggak pertanyaan yang ibaratnya tuh ibu ragu gitu untuk menjawabnya? Apalagi pertanyaan tersebut berulang di perusahaan yang beda. Di perusahaan ini ditanyakan, saya nggak yakin. Terus entah kenapa di perusahaan ini juga ditanyain lagi. Mungkin dengan bahasa yang lain, saya juga nggak yakin lagi gitu. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Biasanya sih itu lebih ke pertanyaan HRD gitu ya. Kalau HRD Hmm? sih sejauh ini lolos-lolos aja. Hmm. Tapi kan kalau user memang udah masuk ke backgroundnya major saya gitu sih. Jadi ya sebenarnya sih bukan karena nggak yakin saya bisa nggak jawab, cuman karena nggak sampai gitu ya. Saya mau menjelaskannya apa, tapi yang dia receive-nya apa kayak gitu. Hmm. Oke. Lalu menurut Ibu di sini ya, ini kita kan tebak-tebakan aja kan berarti. Barrier-nya tuh di mana? Di language barrier atau mungkin di knowledge industry knowledge barrier gitu. Jadi ibarat yang mereka tanyakan itu terlalu jauh, terlalu luas dari apa yang sudah pernah saya pelajari dan saya lakukan. Atau terlalu dalam dibandingkan dengan teknologi real yang diaplikasikan di pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Atau memang dari pemahaman bahasa saja, sehingga mungkin mereka memiliki tafsir yang berbeda atau penangkapan yang berbeda. Atau mungkin ibu nangkapnya juga beda gitu. Kira-kira barrier-nya Benar dari sih. industri, Mbak, ya kan? Industri knowledge barrier atau dari language barrier-nya, kira-kira kalau menurut Ibu. Tebak-tebakan aja kan. Kan kita nggak tahu isi kepala orang biasanya. Dari ya benar-benar Ya kan? dua-duanya sih Pak. Jadi ya kan melamar ke multiple multinational company kan cukup maksudnya cukup luas banget ya. Sedangkan saya masih mempelajari kulitnya kayak gitu apalagi lebih ke masuk ke teknik jadi ya tidak sama cara kerjanya gitu. Jadi ya saya hanya memberitahu yang kulit-kulitnya aja sementara dia pengennya minta yang udah expert gitu ya udah tahu setidaknya ilmunya kalau udah tahu ya dalamnya pasti tahu gitu ketika dilakukan si ilmunya ini kadang kayak gitu juga.
Oke, berarti semua yang sampai ke tahap interview user adalah sesuai dengan bidang dan pengalaman Ibu ya? Mm, sesuai. Oke, nah berdasarkan beberapa pengalaman ya belum lolosnya ke tahap selanjutnya dari interview user gitu, Ibu bisa menyimpulkan apa nih? Kan ibaratnya dalam tanda kutip Ibu punya kumpulan data yang bisa dianalisis tuh, yaitu data pengalamannya Ibu, gitu kan? Nah dari situ Ibu sudah bisa menyimpulkan apa sejauh ini? Apa yang ingin ditingkatkan? Apa yang ingin dilakukan? Ya pasti English ya, karena English daily sama English apa pelajaran itu kan berbeda ya, bahasa teknik apalagi itu tuh pasti berbeda ya pasti. Dan saat ini juga saya sudah mulai meningkatkan itu, maksudnya membaca tentang ilmu perteknikan itu ya dengan Inggris. Memang dulu sih kuliahnya ada ada teknik yang pakai bahasa Inggris kayak gitu, itu juga ada dulu di kuliah, tapi nggak semua hal perkuliahan dulu pakai bahasa Inggris. Jadi ya sekarang kayak membaca sesuatu itu atau menonton video ya in English kayak gitu, misalnya cara kerja mesin kayak gitu, nah itu in English. Oke. Lalu kemudian setelah itu kan setelah menghadapi semua tes itu, Ibu kan sudah mulai ngelamar-ngelamar kerja lagi gitu ya, Bu ya. Nah, di sini apakah Ibu mengincar perusahaan-perusahaan sejenis seperti yang kemarin Hmm, dengan posisi yang kalau sejenis juga? kalau untuk sekarang sih nggak nggak ini ya Pak, nggak menutup kemungkinan untuk coba hal yang baru lagi. Tuh, Ya. jadi ya memang niatnya ya apa yang bisa saya kerjakan aja sih dulu, karena apalagi katanya 2023 mau resesi. Jadi setidaknya di tahun ini udah punya pekerjaan dulu apa aja gitu sih. Oke, menarik ya. Wah, ini bahasnya dalam sekali ya gitu. Saya tidak akan membahas versi diskusi ini versi dengan fresh graduate ya, semacam itu. Ini sama-sama experience gitu ya. Saya jelaskan dulu sedikit ya Bu ya. Kita diskusi santai saja dulu. Bahwa memang ada beberapa kendala di interview user. Oke, kita harus pahami dulu bahwa interview user sama HR pasti beda, ya kan? Nah, walaupun ada irisan, maksudnya irisan tuh mungkin ada yang di HR udah ditanyakan dan di user ditanyakan ulang. Kita harus sadari bahwa baik interview HR atau interview user, intinya ingin mengetahui tiga hal. Yang pertama, mengukur tiga hal gitu ya Bu ya. Yang pertama itu mengetahui, yang kedua itu melengkapi, yang ketiga itu mengkoreksi. Nomor satu, mengetahui apa? Mengetahui informasi-informasi yang dari tahap-tahap sebelumnya belum terukur. Misalkan dari CV belum tertulis, dari psikotes belum terlihat, dari interview HR belum disampaikan, misalkan gitu ya. Ternyata waktu interview user kita bisa memperoleh hal yang baru gitu. Itu akan coba digali oleh user tersebut, entah atasan secara langsung maupun tidak langsungnya Ibu. Kemudian yang kedua, selain mengetahui adalah melengkapi. Melengkapi apa ya? Melengkapi informasi yang sudah kita punya. Oke, saya tahu Ibu Enji itu orangnya kayak gini. Oh, ternyata bisa kayak gini ya gitu. Melengkapi ini maknanya luas, bisa memperluas atau bisa memperdalam dari apa yang sudah kita tahu terkait Ibu gitu. Nah, yang ketiga adalah mengkoreksi. Arti dari mengkoreksi itu adalah pada dasarnya tahapan-tahapan tes kerja itu ya itu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan singkat akan kecocokan ibu terhadap suatu posisi. Misalkan berdasarkan pertimbangan CV saja, menurut saya Ibu Enji cocok. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil psikotes dan perbandingannya dengan CV, Ibu layak untuk posisi ini, lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Akan ada penilaian-penilaian singkat sampai dengan di tahap user. Nah, di user itu ya akan dilakukan hal yang sama juga gitu. Ya, bagaimana yang dari kesimpulan-kesimpulan kemarin termasuk dengan kesimpulan yang akan dibuat oleh user tersebut. Memang benar, interview user itu walaupun ada irisan pertanyaan dengan HR, lebih banyak fokusnya ke teknisnya gitu ya. Mulai dari apa yang Ibu paham sejauh ini, apa yang Ibu pernah, apa Ibu bisa, prestasinya Ibu apa, kira-kira Ibu cocok nggak dengan tim yang saya sudah punya, kan atasan langsung atau tidak langsung gitu ya. Gitu, bisa mengikuti kecepatan kerjanya nggak, gaya kerjanya nggak, bisa mengikuti gaya kepemimpinan saya nggak, bisa diarahin, diajari nggak, dan lain-lain semacam itu. Jadi itu lebih kayak menyesuaikan diri, tidak hanya kemampuan dan pengetahuannya saja, tetapi dengan tim yang sudah ada bisa ngeblend nggak gitu, termasuk dengan gaya kepemimpinan si user tersebut gitu. Nah,
Intinya dari tiga hal ini maka akan ya dimunculkan rangkaian-rangkaian pertanyaan di interview user dari awal mungkin perkenalan diri sampai penutup gitu. Intinya adalah mengetahui hal yang belum diketahui. Yang nomor dua itu adalah melengkapi informasi yang sudah ada, dan ketiga adalah mengkoreksi kesimpulan yang barangkali tadinya oh saya pikir tuh BNJ tuh gini ternyata gini ya gitu. Yang tiga hal ini bisa sifatnya tuh suportif atau ya enggak gitu ya, sebaliknya gitu. Nah, kita balik lagi, karena memang isi kepala orang itu beda-beda, maka kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah pertanyaan yang akan selalu muncul. Makanya tadi saya tanya ke Ibu, barangkali ada suatu pertanyaan yang muncul, yang Ibu tuh mungkin belum yakin cara menjawabnya, atau berulang, tapi tetap gitu ya, masih masih ada kendala di sana. Nah, dari sini ada dua poin yang tadi kita peroleh, yaitu satu dari sisi bahasa, yang kedua adalah dari sisi industry knowledge gitu, pengetahuan Ibu terhadap industri tersebut. Kita bahas satu-satu. Pertama terkait dengan bahasa. Memang benar ya, bahasa itu adalah media dalam penyampaian informasi. Interview itu memang komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi kan macam-macam. Ada pembicara, ada pendengar, ada informasinya, ada medianya, ada feedbacknya, ada noise-nya gitu ya Bu ya. Nah, media di sini ya itu termasuk ya tadi bahasa tadi, karena sebenarnya itu komunikasi itu ada yang sifatnya verbal dan non verbal gitu. Verbalnya ini lebih ke kata bunyi-bunyian yang akan muncul dari dalam mulut, termasuk penggunaan bahasa tersebut. Memang benar Bu, yang sudah Ibu lakukan itu tepat sekali, bahwa kita harus membiasakan diri untuk ya familiar dengan bahasa Inggris tertentu, karena bahasa Inggris untuk sehari-hari gitu beda pasti dengan bahasa Inggris di dunia kerja gitu. Komunikasi antar karyawan, komunikasi antar ya divisi apapun, apalagi membahas terkait dengan bidangnya Ibu, semacam itu. Nah, bahasa Inggris ini sendiri ya yang hubungannya dengan penggunaan di uh, professional working proficiency ini, dia pasti akan memunculkan banyak sekali kosakata yang memang itu kosakata di bidangnya Ibu gitu. Yang bahkan orang yang bekerja atau orang yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris belum tentu familiar dengan istilah-istilah tersebut gitu kan. Karena udah istilah-istilahnya tuh udah spesifik di bidang itu. Mungkin kalau ada kata yang sama gitu, kalau kalau di misalnya di kimia gitu, solution misalkan larutan gitu, mana kita tahu gitu, kalau solution ya solusi masalah gitu, dan lain-lain lah, banyaklah contoh-contoh yang semacam itu yang penggunaannya khas semacam itu. Nah, ibaratnya ya Ibu di sini kalau kita melihat dari sisi familiarnya kita terhadap kosakata tersebut, Ibu pasti nah, lebih tahu dibandingkan dengan orang yang jago bahasa Inggris untuk keseharian saja, ya kan? Karena istilah-istilah tersebut mungkin ya walaupun dalam penyampaian atau pembelajaran selama masa kuliah itu muncul disampaikan dengan bahasa Indonesia, terkadang kan dosen kita atau suatu buku terms tersebut kan akan tetap dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan istilah-istilah bahasa Inggris tersebut gitu. Jadi kita familiar saja. Nah, nanti masalahnya akan muncul pada saat mungkin sudah lama kita tidak menggunakan kata-kata tersebut. Tidak menggunakan itu bukan kita lupa artinya, tapi cara merangkainya yang pertama. Gitu. Jadi benar gitu bahwa kalau misalkan sekarang saya berusaha untuk familiar dengan bahasa Inggris, belajar lagi gitu ya untuk menakar lagu bla bla bla, itu saya juga setuju. Namun saya akan menambahkan ya Bu ya. Coba nanti termasuk di dalam belajarnya disisipkan juga Ibu ibaratnya tuh belajar ulang materi-materi kuliah atau materi di bidang Ibu yang ada di YouTube misalkan, tapi yang membahas terkait dengan bidang Ibu gitu. Misalkan Ibu berkaitan dengan apa gitu, itu silahkan dicari di YouTube paling gampang gitu kan, karena Ibu kan hubungannya dengan electrical engineer gitu kan. Nah, itu apapun itu turunan-turunan mata kuliahnya, atau Ibu sedang membahas bagian energi baru terbarukan misalkan semacam itu, dengarkan orang-orang berbicara di sektor-sektor itu ya. Jadi jangan berfokus untuk belajar bahasa Inggris yang disampaikan untuk komunikasi sehari-hari, karena Ibu butuhnya ke arah sana gitu. Kalau sehari-hari nanti ibaratnya Ibu praktek dengan cara yang lain, misalkan dengerin musik, praktek dengan siapapun itu bisa. Tapi yang penting dalam penyusunan hal ini, apalagi Ibu sudah punya experience kemarin, udah punya journey, oh situasinya semacam ini ya untuk interview. Dan tadi disampaikan bahwa kadang dengan orang India, orang Singapura itu beda-beda ya aksennya. Dua negara ini beda semua nih aksennya gitu. Nanti ada Australia beda lagi, Amerika. Kita yang sangat familiar dengan Amerikan gitu ya. Tapi kadang tuh kita sama Australia sama Singapura itu beda banget gitu.
Terus dengan India apalagi juga beda gitu. Gitu. Saya termasuk ya kurang familiar waktu itu dengan aksen India. Tapi yang saya keren adalah teman-teman kita yang dari India itu berbahasa Inggris itu fluent gitu. Walaupun dengan aksennya mereka berbahasa Inggris itu lancar sekali gitu. Dan itu ya jadi motivasi saya juga buat belajar karena memang bahasa bahasa keduanya mereka adalah bahasa Inggris gitu. Dan bisa dibilang sekarang kan orang terkaya nomor 2 atau nomor 3 juga orang India semacam itu. Jadi bahasa Inggris jadi luar biasa sekali gitu. Nah, kita harus harus coba gitu ya familiar dengan hal tersebut. Mungkin tadi yang saya bilang menyisipkan pembelajaran materi-materi yang berhubungan dengan bidang kita dengan konten-konten video berbahasa Inggris, mungkin cari yang nah, pengajarnya adalah orang India gitu. Jadi nanti lama-lama ibu ini tuh maksudnya ini maksudnya ini, semacam itu. Jadi biar telinga kita itu muncul kepekaan-kepekaan semacam itu sudah benar yang ibu lakukan gitu. Jadi sisipkan, saya hanya ingin menambahkan sedikit, jangan sampai porsi belajar kita lebih banyak untuk belajar bahasa Inggris sehari-hari. Karena itu kita udah familiar sekali. Itu yang pertama. Ini untuk menangani language barrier. Yang kedua, kalau untuk menangani yang hubungannya dengan industry knowledge gitu, ibaratnya Bu, ya orang selain jurusannya ibu, bidangnya ibu, ya nggak bakalan sejago ibu gitu. Orang yang paling banyak ya orang yang dianggap paling jago terkait dengan teknik elektro ya orang teknik jurusan teknik elektro. Itu mau teknik geologi, teknik lingkungan, teknik mesin, teknik pertanian yang nggak sehebat orang teknik elektro kalau ngomongin hubungannya dengan ya kelistrikan itu sendiri gitu. Jadi pada saat di interview mau nggak mau suka tidak suka kita akan dianggap sebagai orang yang expert di posisi tersebut macam itu. Nah, beberapa ya di awal kita pasti punya bukan threshold ya, punya standar bahwa orang kalau lancar menyampaikan sesuatu biasanya melakukannya juga lancar gitu. Karena dia paham apa yang dia ucapkan gitu. Ini kita sebenarnya ngomongin prinsip integritas sih. Integritas itu gini. Yang dipikirkan, yang dirasakan, yang diucapkan, yang dilakukan itu selaras. Semacam itu. Ya, jadi itu nanti akhirnya yang akan membentuk profesionalisme itu semacam itu. Ya kan? Isi kepala, isi hati yang dia ucapkan, yang dia lakukan itu selaras, berintegritas dan profesional itu semacam itu prinsipnya. Nah, karena namanya rekrutmen itu adalah suatu proses yang terstandar untuk menggali mulai dari prestasi dan lain-lainnya gitu ya. Di situ akan ada asumsi-asumsi awal bahwa siapapun yang ada di depan saya adalah orang yang kita anggap sebagai yang paling layak untuk posisi tersebut. Jadi suka tidak suka akan ada penilaian semacam itu, ya kan? Nah, di situ makanya akhirnya muncul bahwa kalau Anda bisa menyampaikan dengan lancar, kita bisa bilang itu mungkin salah satu penanda kita, it's safe to say that ya kamu memang expert di situ gitu. Tapi itu memang nggak selalu, betul. Nah, itu memang tidak selalu. Ibu tidak usah khawatir pada saat kita belum lolos ke suatu tahap selanjutnya. Misalkan nih Ibu di interview user nih, berarti saya gagal di interview user ini. Tidak semacam itu. Ada beberapa faktor. Misalkan yang pertama, yang dinilai itu tidak hanya di tahap ini saja, tapi dari sebelumnya tuh diurutin sampai sekarang. Dari CV semacam ini, yang tertulis semacam ini, psikotes semacam ini, kemudian dari HR kayak gini, dari saya user semacam ini. Disimpulin, oke, gitu. Ya. Nah, terkadang kita tidak lanjut ke tahap selanjutnya bukan karena kita jelek. Kenapa? Karena kita bukan kandidat tunggal. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan dibandingkan dengan orang lain gitu. Nilai standar untuk masuk sama kayak passing grade lah Bu kalau mau masuk kuliah ya. Passing grade-nya 70, Ibu 75. Lolos, safe. Tapi ada orang-orang yang 90, 93, 92 gitu. Jadi semacam itu, kita harus selalu sadar bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan dianggap orang paling ahli di bidang ini. Kemudian kita bukan kandidat tunggal dan penilaiannya tuh adalah penilaian secara full semacam itu. Maka apalagi tadi Ibu menyampaikan adalah perusahaannya multinasional gitu. Ya kan? Tanpa meremehkan perusahaan-perusahaan lain yang masih lokal atau yang masih startup semacam itu, apalagi yang udah sebesar itu, apalagi multinasionalnya nanti dia termasuk bagian dari apa namanya itu dari konglomerasi bisnis gitu ya yang gede banget misalkan gitu.
Nah, ya udah, berarti kan nyari mereka perfeksionis betul nggak? Ya betul gitu. Ibu mengincar perusahaan yang wow, dapetinnya juga susah gitu ya, ya sama gitu. Tarik-tarikannya ke sana gitu. Nah, ini bagusnya adalah semacam ini. Kita harus bisa bilang bahwa dengan ibu punya experience semacam ini, ibu punya big data. Big data journey yang ibu rasakan sendiri. Ibu lakukan sendiri tahapnya, tahu celahnya di mana gitu. Tinggal dianalisis saja. Biasanya kalau saya minta dianalisis itu misalkan dalam periode sekian waktu gitu, misalkan dalam 1 bulan terakhir saya udah mengirim lamaran berapa banyak. Oh, sudah sekian. Katakanlah 100 gitu. Saya angka bulat. Dari 100, berapa yang sudah ada respon, berapa yang belum ada respon. Oke, yang ada respon ada 70. Dari 70 ini, berapa yang lanjut, berapa yang cuma ngintip, download gitu-gitu doang. Misalkan kalau pakai platform pencari kerja gitu. Gitu. Nah, habis itu dianalisis. Nah, ini yang belum respon gimana? Kita anggap nggak tertarik atau kita bisa cari rekruternya tuh di LinkedIn atau gimana? Kita follow up-nya gimana gitu. Karena diusahakan setiap lamaran yang dikirim itu menghasilkan respon gitu. Lanjut apa enggak? Kan jelas gitu. Kalau no respon kan kita nggak tahu nih udah diproses atau belum, kepegang atau enggak, dibuka atau enggak gitu. Walaupun ya memang paling simpel kita simpulkan bahwa pada saat kita ngirim nggak ada respon berarti kita nggak menarik gitu ya. Tapi banyak sekali case yang melihat bahwa terkadang kita nggak kepegang gitu. Lamaran kita nggak kepegang gitu. Nah sekarang kita sampaikan dari yang sisi yang respon dulu. Paling gampang kita analisis dari respon yang udah lanjut tapi gagal. Kita harus paham CV saya ini paling jauh udah pernah sampai tahap mana. Kemudian paling sering gagal di tahap mana. Kita harus concern ke dua hal ini. Tahap yang paling sering gagal itu yang benar-benar kita harus kasih atensi lebih gitu. Kemudian tahap paling jauh yang pernah kita alami, misalkan tadi user. Ini kebetulan kan anggap saja case-nya sama nih. Yang sering gagal dan yang paling jauh adalah user. Maka ibu harus fokus ke sana. Kenapa kok saya sampaikan ini? Dari tadi saya nggak menyebut kata CV paling barusan ya gitu ya. Karena jangan sampai kita selalu mensalahkan CV pada kegagalan dalam tahap tertentu. Nggak ada panggilan, CV-nya direvisi. Sering gagal di psikotes, CV-nya dirombak lagi. Sering gagal di HR, CV-nya diubah lagi. Kan nggak kena gitu. Misalkan kita beberapa kali gagal di interview, ya sudah, fokusnya di interview. Tahap sebelum-sebelumnya ini hanya untuk optimasi. Optimasi itu adalah memberikan kesempatan lebih banyak ke tahap yang paling sering kita gagal ini. Gitu. Nah, nanti kalau yang di tahap-tahap sebelumnya ini udah diperbaiki, CV diperbaiki, sosial media udah diperbaiki, branding udah diperbaiki, harapannya gitu ya, panggilan kita ke tahap interview makin banyak. Tapi karena memang sejak awal perbaikan atau improvement yang kita lakukan berfokus pada interview ini, maka nanti banyaknya kesempatan interview yang datang sudah bisa kita jawab dengan kita yang lebih mampu untuk menghadapi interview tersebut, gitu Bu. Oke ya. Jadi secara umum tuh gambarnya semacam itu gitu. Nah, ini secara general gitu dulu. Jadi menarik sekali ya gitu. Sudah ya ini saya jadi dejavu juga gitu. Beberapa kali ada teman-teman yang ke multinasional juga semacam itu. Tapi tadi gitu. Masih bingung cara mendeskripsikan kendalanya di mana. Nah, Ibu Enji sudah langsung bisa notice tuh gitu. Di bahasa Inggris tapi lebih detail. Bukan karena saya nggak bisa berbahasa Inggris. Saya nggak familiar kok dengan aksennya mungkin. Dengan apanya gitu. Dan ini saya anggap benar-benar ini language barrier. Karena takutnya nanti ditanya apa, jawabnya apa. Nanti jangan sampai kita delay kita nggak mampu. Bukan itu. Karena kita nggak paham itu juga gitu. Dan juga mungkin karena kita kurang familiar juga dengan istilah-istilah tersebut yang akhirnya untuk cara merangkainya kan kita jadi kurang terstruktur gitu. Itu ya. Sama yang tadi industry knowledge. Balik lagi, industry knowledge ya pengetahuan bidangnya ibu, turunan nama mata kuliah, istilah-istilah alat-alatnya, hardware, software, komponen-komponen gitu. Saya nggak bisa bicara banyak karena itu bidangnya ibu, gitu kan. Karena itu beneran gitu. Ya, terminologi di komunikasi sehari-hari dengan itu pasti beda sekali gitu. Nah, dua hal ini saja dibalancekan saja. Ibu lakukan rutin 24 jam. Jadi waktu 24 jam Ibu, silahkan Ibu jawab. Sehari saya punya waktu produktif tuh berapa jam? Itu dijawab dulu nanti. Kalau bingung bayanginya, gampang. Ibu tulis.
waktu kan 24. Tidur berapa jam, tulis, ya kan? Terus habis itu ngapain gitu? Beres-beres rumah, bantu-bantu orang tua, me time, ngapain, kurang-kurangin terus sampai akhirnya akan ada waktu produktifnya ibu gitu. Nah, saat ibu punya waktu produktif, misalkan sebut angka ya, saya punya waktu produktif tuh sehari 4 jam gitu. 4 jam ini nggak harus ngumpul ya, misalkan sejam di pagi, sejam di siang, sejam di sore, sejam di malam gitu kan. Ibu punya waktu 4 jam, nah silahkan dibagi jadi dua. Terserah, mau 50-50, 2 jam 2 jam, gitu, mau 3 jam 1 jam, terserah, pokoknya bagi dua. Satu porsi dipakai untuk melamar kerja, satu porsi digunakan untuk pengembangan diri. Ya tadi, belajar bahasa Inggris biar familiar dengan inilah, baca ulang materi-materi ini itulah gitu. Jadi fokus setiap harinya. Jangan sampai ada satu hari yang ibu gunakan untuk ngelamar terus tapi nggak belajar. Ada satu hari yang ibu pakai untuk belajar terus tapi nggak apply. Takutnya kalau belajar terus nggak apply, di hari ini ada lowongan pekerjaan yang baru rilis dan itu sesuai dengan ibu banget. Tapi ibu terlewat. Terlewat, mungkin akhirnya ibu nggak terinfo, atau begitu ibu melamar, ibu ada di urutan kesekian. Gitu. Ya kan? Atau yang mungkin ibu ngelamar terus tapi nggak belajar. Nah, sibuk ngelamar terus nggak belajar, nanti akhirnya ya tadi ilmunya ibu masih stuck di sana pengalamannya gitu. Nah, ini adalah semua hal yang harus dilakukan dengan orang yang sudah memiliki journey ya sebagai orang yang punya pengalaman kerja dan punya experience sampai interview user beberapa kali semacam itu di perusahaan multinasional ya khususnya ya. Kayak gitu sih. Secara umum itu dulu sih Bu. Ada respon atau ada tambahan apa nggak Bu? Ini kita sharing aja sih santai. Yang penting kerangkanya tadi kegambar dulu ya gitu. Itu masih di mute di situ. Tapi ada yang bilang kok kalau misalnya kita mau ngelamar pekerjaan itu harus punya beberapa CV juga. Jadi kayak kita, misalnya mau melamar A, kita harus mencondongkan sesuatu yang dari kita mirip-mirip yang A. Terus ya misalnya yang B harus mencondongkan mirip-mirip yang B. Jadi kayak ya kita harus punya beberapa CV yang kira-kira yang dicari orang itu seperti apa kayak gitu. Saya sampaikan ya Bu ya. Memang benar bahwa gitu ya, yang ditulis di CV disesuaikan dengan lokernya. Oke. Jadi informasi di CV harus relevan dengan info lokernya. Tapi jangan diartikan dalam praktek melamar kerja ada satu loker, ibu punya satu CV. Ganti loker, langsung edit CV, ganti CV, ganti loker, ganti CV kayak gini. Ini nggak efektif. Nanti waktu ibu akan habis untuk edit-edit CV atau upload CV, upload download, upload, pokoknya upload ganti-ganti semacam itu. Lalu caranya gimana gitu? Nah, tadi ya kalimat bahwa isi CV disesuaikan dengan lowongan itu benar. Tapi di prakteknya bukan ganti loker langsung ganti CV, bukan gitu. Tapi karena kalau ganti loker ganti CV artinya CV ngikutin loker. Loker ganti, CV ganti. Ini CV ngikutin loker. Kalau CV ngikutin loker, ibu makan waktu. Dibalik sekarang, loker ngikutin CV. Gitu. Loker ngikutin CV gimana? Satu CV untuk banyak loker? Ya. Gitu. Gimana caranya satu CV untuk banyak loker? Optimalkan menu filter yang ada di platform pencari kerja. Kalau ibu tadinya sekarang lamar kerja sebagai seorang elektro ibu ya, misalnya kayak electrical engineer, terus habis itu oh ada sekretaris nih bagus, ganti CV sekretaris, terus ada customer service, terus habis itu ada CV apa ganti-ganti gitu. Sekarang ibu fokus, saya punya satu CV saya ini cocok untuk lamar sebagai seorang apa, electrical engineer. Ya udah gitu, buka LinkedIn, cari loker yang untuk electrical engineer aja kayak gitu. Habis udah nggak ada, jangan langsung ganti loker gitu, tapi ganti platform untuk cari loker yang sama gitu. Jadi nyari peluang sama kayak tadi gitu. Jangan ganti-ganti role, jangan ganti-ganti jabatan. Itu nanti satu ganti-ganti terus tuh Bu. Takutnya nanti secara nggak sadar ya kan habisan waktu. Udah, aku pengen lama ini cocok buat apa sih ini? Oh, ini cocok buat customer service. Ya udah, saya nyari info loker customer service yang paling cocok di saya
sejam nih saya pakai untuk buka LinkedIn aja, nggak buka yang lain. Udah nggak bisa dipakai lagi nih. Oke, bukan bukan diganti upload, tapi apa? Cari di mana? Ibu misalkan punya job street. Oke, buka job street. Nyari loker yang bisa pakai CV ini juga. Intinya tuh habisin semua loker yang bisa dihajar pakai CV ini. Kalau udah habis semua, baru CV-nya diganti. Gitu. Ini kan memanfaatkan menu filter. Itu lebih efektif, gitu kan? Semacam itu. Apalagi benar, apalagi gini ya, celahnya kalau untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja, kadang masukin slot-slotnya itu kadang suka suka bingung gitu. Tapi sebenarnya enak kalau misalkan ibu udah punya banyak pengalaman kerja. Bener, namanya nggak relevan tuh di take out, tapi harus ada penggantinya gitu. Ya. Jadi maksudnya yang nggak relevan dikeluarin tuh bukan dikeluarin terus CV-nya kosong. Nanti ada karir gap jangan-jangan. Loh ini kok kosong kenapa? Padahal ibu di situ ada kerja, cuma di take out gitu. Kan salah gitu. Jadi biasanya kalau ada yang nggak relevan, saya akan menyampaikannya bahwa kalau ada di remove, harus ada yang nge-replace gitu. Gitu. Jadi itu yang dilakukan. Ingat ya Bu, benar isi CV disesuaikan dengan locker. Tapi prakteknya bukan CV ngikutin locker, tapi locker ngikutin CV biar lebih efektif gitu. Kalimat utuhnya tuh gitu. Ya, biasanya kan orang taunya kan pendek-pendek gitu versinya. Oke, cukup jelas? Ada lagi ya yang sifatnya general? Sejauh ini sih itu sih Pak. Ya paling nanti beda CV sih. Oke, siap. Gitu. Paling sementara itu dulu ya Bu ya untuk sesi sesi generalnya. Oke, kita simpulin dulu sedikit gitu ya. Bahwa kita ya semua yang kita alami dalam pencarian kerja itu penting. Kalau kita berhasil, kita dapat pencapaian. Kalau kita gagal, kita dapat pelajaran. Dari pelajaran, anggap aja kita seorang data analis. Kita data analis, datanya yang ngalamin kita juga, yang mengakuisisi kita juga gitu. Kita perlu data itu dengan experience kita. Dari kesimpulan yang ada, kita bisa melakukan improvement. Improvement terkait dengan apa? Apa yang kita sudah miliki dan kita mampu. Pastikan itu dipertahankan atau ditingkatkan. Apa yang kita miliki mampu tapi belum lancar, kita harus melatihnya biar kita lebih terbiasa. Atau mungkin apa yang kita belum miliki dan belum mampu, padahal dibutuhkan untuk posisi-posisi yang selalu kita incar. Kita harus meluangkan waktu untuk belajar juga, gitu kan? Nah, dari ketiga hal ini, apa yang kita sudah mampu dan lancar, kita mampu belum lancar dan kita belum bisa, akhirnya ini butuh dua perlakuan. Satu perlakuannya adalah untuk tetap terus ngelamar kerja, satunya tetap melakukan improvement atau belajar tadi. Silahkan atur waktunya masing-masing orang beda-beda, pokoknya harus setiap hari melamar kerja sambil melakukan pengembangan diri. Gitu. Intinya itu dulu ya Bu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi detailnya. Tunggu sebentar.